Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plankton Cuan. Oke, kali ini ada beberapa saham yang menarik menurut saya buat tanggal 6 Desember nanti atau hari Senin. Cuma sebelumnya kita mau bahas tentang pergerakan IHSG dulu ya. Ini IHSG kemarin lumayan ya, ada penurunan sekitar 0,69%. Ya nggak terlalu besar sih. Cuma untuk hari Senin itu sepertinya masih ada tekanan penurunan ya. Kemungkinan ke 6.500 sampai 6.480-an ya. Mudah-mudahan support di sini kuat jadi bisa kembali naik ke atas lagi mantul, karena beberapa kali dicoba support ini sih lumayan kuat ya. Sebelumnya juga di sini adalah resistennya, akhirnya jebol naik terus, koreksi sempat menyentuh resisten ini, sempat menyentuh support ini, akhirnya kembali naik lagi. Dan kita lihat ini beberapa kali juga dites supportnya di sini, sejauh ini sih masih oke ya. Ya untuk hari Senin kemungkinan di awal pembukaan kalau menurut saya akan turun ya, cuman mudah-mudahan nggak sampai jebol support ini ya. Kalau jebol lumayan sih, bisa ke 6.300-an, tapi kita berharap sih jangan sampai jebol ya, karena sampai saat ini masih ada sentimen negatif yang akhirnya sangat berpengaruh di saham ya. Jadi kayak ada ketakutan orang karena ada virus baru itu buat para investor wait and see juga, dan beberapa melepaskan barang mereka sih, itu kalau menurut saya. Oke, coba kita lanjut ke saham-saham yang kemungkinan ada peluang ya, walaupun nggak terlalu banyak sih, tapi kita coba. Oke, sebelumnya teman-teman, disclaimer on dulu ya, ini menurut pandangan saya pribadi ya. Oke, yang pertama adalah Medco Energi Internasional. Nah, ini sepertinya kelihatan di sini sudah ada pembalikan arah. Sepertinya seller sudah mulai melemah dan sekarang mulai ada pembalikan arah. Kalau kita lihat dari volumenya sudah ada ya, di 3 hari terakhir itu sudah mulai hijau. Terus dari indikator RSI-nya juga mulai ada pembalikan di sini. Nah, sekarang mudah-mudahan hari Senin besok itu bisa naik lagi ya, karena di sini sudah mulai ada pembalikan arah yang bagus banget sih kalau menurut saya. Oke, target berikutnya Medco itu adalah di resistnya, yaitu di 520 karena sebelumnya juga ini menjadi resist yang lumayan kuat ya. Setiap menyentuh berkali-kali dia turun, nyentuh lagi, turun lagi. Nah, kemungkinan kalau menurut saya bisa lah sampai di 520. Kalau 520 ini jebol, ini cakep banget ini, karena bisa ke 540-an ya kalau dilihat di sini resist berikutnya. Tapi untuk Medco pergerakannya sebenarnya lumayan agak lama ya, jadi mungkin butuh waktu beberapa hari, tapi mudah-mudahan sih minggu ini Medco bagus ya. Mudah-mudahan pergerakannya dalam minggu ini akan menyentuh resist 520 atau ke 540. Jadi ini potensinya masih bagus lah untuk Medco. Nah, untuk Medco stop lossnya itu ada di kisaran ini 470 ya. Jadi kalau seandainya ada pergerakan yang kurang baik dari IHSG dan dia mengalami penurunan, menurut saya ya di bawah 470 mendingan di cut loss aja ya, karena untuk saat ini pergerakan IHSG juga masih belum tahu arahnya akan gimana ya, karena masih sentimen negatif ini yang kadang-kadang bikin market jadi nggak terduga gitu.
Jadi saran saya kalau jebol di 470 lebih baik sih cut loss aja. Karena untuk pemain kecil saran saya jangan mempertahankan minus ya. Jadi lebih baik cut loss sedikit, buang uang minus sedikit dibandingin harus dipertahankan minusnya itu. Oke, yang kedua adalah Pakuwon Jati ya. Pakuwon Jati juga mulai ada pembalikan nih, ya kan? Dia udah ditekan sama seller udah begitu lama ya, lumayan lama, berhari-hari ditekan terus. Sekarang mulai ada pembalikan, kita bisa lihat nih pembalikan nih dari sini. Dia mulai ada pembalikan dan di indikator RSI-nya juga mulai pembalikan, ditambah ada volume kemarin yang lumayan ya. Mudah-mudahan Pakuwon ini bisa resist terdekatnya itu di ya di 496, terus selanjutnya di 506 sampai 505 lah. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat di order book banyak yang jual di 496, saran saya lebih bagus take profit aja dulu ya. Kalau seandainya order booknya tipis, nggak apa-apa, bisa di hold aja sampai di 505 lah kurang lebih. Jadi potensinya masih oke nih buat cari cuan-cuan tipis ya. Di market yang lagi kayak gini lumayan lah buat jajan-jajan. Nah, untuk Pakuwon ini stop lossnya itu ada di sekitaran sini ya. Jadi kalau dia seandainya hari Senin itu ada pergerakan yang kurang bagus, stop lossnya kalau dia sudah tembus dari 468. Jadi di bawah 468 saran saya sih mendingan di cut loss saja ya. Kenapa saya memilih untuk cut loss? Karena yaitu tadi, dengan modal kecil kita gimana caranya kita nggak rugi terlalu dalam ya. Jadi lebih baik main stop loss atau cut loss aja lebih bagus. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah Era atau Era Jaya. Nah, ini Era Jaya sebenarnya closing kemarin tuh bagus ya. Cuma yang jadi masalah volumenya kecil banget. Jadi ini agak tricky ya. Paling kalau mau ambil Era boleh, dia masih ada bisa di ya 1,77 sampai 2% lah. Boleh take profit aja tipis-tipis lah, karena yang jadi masalah itu adalah volumenya menurun ya dari hari yang sebelumnya. Jadi buat Era, buat ngambil tipis-tipis masih bisa lah, cuman dipantau ya, jangan sampai dilepas, karena takutnya dia sampai di resistnya di 635, dia nggak kuat, dia bisa turun lagi ke berapa ini, sebentar, ke 610. Jadi untuk Era support terdekatnya itu adalah di 605. Nah, jadi kalau yang mau ambil tipis-tipis boleh nih Era nih, ada kesempatan sedikit lah, lumayan. Oke, selanjutnya ya, saham selanjutnya adalah JSMR atau Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini kalau kita tarik garis, ini ada chart pattern yang disebut falling wedge ya. Falling wedge itu salah satu pattern bullish yang lumayan bagus ya. Ini boleh nih diambil nih JSMR nih. Target terdekatnya dia itu ada di di sini ya, di 4070. Lumayan tuh, masih bisa cuan sekitar 2% lebih lah sedikit. Oke, ini kalau seandainya dia bagus dan bisa bisa jebol dari garis atas ini, kemungkinan naiknya juga lumayan nih, bisa naik tinggi nih.
Cuma balik lagi ya, tergantung pergerakan pasar gimana ya. Namanya chart pattern itu kan cuma apa ya, ya seperti indikator lah dia. Untuk 100% ya belum tentu, mungkin sampai sini, sampai di 4070 dia pullback lagi ke bawah baru naik lagi ke atas, kita belum tahu ya. Seandainya dia bisa dalam waktu mungkin beberapa hari ini bisa jebol garis garis atas ini, targetnya lumayan jauh nih ke 4200 targetnya. Cuman saya nggak tahu butuh waktu berapa lama ya, soalnya karena saham di Indonesia itu pergerakannya lumayan lambat ya, beda kalau sama kripto. Kalau kripto untuk menuju sini paling butuh waktu beberapa jam aja. Nah, jadi buat yang mau take profit di sini boleh, atau mau coba-coba ya kan, take profit di atas juga boleh sih. Jadi terserah kalian maunya gimana. Cuma ini potensinya oke banget sih kalau menurut saya. Ya, saham yang terakhir adalah Summarecon Agung atau SMRA. Ini setelah koreksi lumayan dalam ya, sekitar, yuk kita cek, wow, sekitar 17%-an. Sekarang udah mulai pullback. Buyer juga udah mulai masuk, walaupun volumenya nggak terlalu besar, tapi lumayan lah ini buat mancing buyer lain buat masuk, masih oke lah. Targetnya itu di sekitar di sekitar di 880, sama di pas di garis ini nih 890. Nah, ini ada dua target nih, kalian bisa pilih mau yang mana. Lihat situasi hari Senin ya gimana. Mudah-mudahan sih dia kuat ya, RSI nya juga udah mulai bagus, mulai mantul lagi. Kalau seandainya dia bisa jebol dari garis ini, itu targetnya lumayan ya, bisa sampai di 915. Jadi boleh nih dipantau nih buat teman-teman sekalian nih. Lumayan nih, ada berapa persen kalau seandainya kita lepas di 880, masih ada sekitar 3% ya, lumayan bagus ya. Ya mudah-mudahan sih ini ada rezekinya nih buat para plankton nih. Oke, itu aja sekilas saham-saham dari saya yang ini kemungkinan potensinya lumayan bagus ya, beberapa saham yang tadi saya sebut, karena sebelumnya saya juga udah screening, dan ya 5 saham inilah yang kemungkinan potensinya bagus gitu ya. Nah, untuk kembali lagi untuk Summarecon, supportnya di bawah ya, di 800-an. Jadi mudah-mudahan masih oke lah, ini adalah buat jajan-jajan kita semua. Oke teman-teman, itu aja video untuk saat ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau penjelasannya terlalu simpel atau gimana. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Oh iya, satu lagi teman-teman, jangan lupa disclaimer on ya. Ini bukan ajakan atau kewajiban untuk kalian ikutin apa yang analisa saya lakukan ya. Jadi semua kembali ke teman-teman semua, uang kalian, untung atau rugi juga kalian yang ngerasain. Jadi tetap Dior, jangan lupa Dior ya, do your own research sendiri. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini membantu. Jangan lupa di subscribe dan di share channel ini. Oke, sampai jumpa di next video.